pohon-pohon yang sudah ada bukan kita yang tanam, tapi orang tua kita dulu, bahkan alam berproses sendiri sehingga tanaman itu bisa tumbuh. Nah, kita membersihkan area wisata Cijalu, kemudian ada sebagian yang juga naik. Di perjalanan itu kita dapat sekitar 5 karung sampah plastik. Ada 3 perusahaan yang sudah berkomitmen di atas materai, bekerja sama dengan masyarakat yang punya lahan, dibina oleh YLNI, itu wali mangrove selama 1 tahun. Jadi motonya rakyat Subang gotong royong, Subang ngabret, itu nyata bisa dilakukan oleh masyarakat di dalam bidang persampahan dan juga mitigasi perubahan iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bergabung di Notif Ngobrol Inspiratif Korpri Kabupaten Subang bersama saya Adam Al-Malik. Kalau sudah ada notif itu artinya ada pesan penuh inspiratif yang harus Anda simak. Episode kali ini narasumbernya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang akan membahas isu-isu strategis terutama isu global. Pertama itu terkait mitigasi perubahan iklim dan kedua terkait permasalahan sampah harus selesai di desa. Langsung saja kita menyapa narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Cece Rahman dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang. Pak Cece, Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam, Tampes. Apa kabarnya Pak Cece? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, dari Dinas Lingkungan Hidup kita akan membahas mitigasi perubahan iklim yang menjadi isu internasional, isu global, di mana salah satu upaya yang dilakukannya yaitu terkait penanaman pohon mangrove. Di Subang sendiri sudah sering tentunya upaya-upaya dilakukan khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang terkait penanaman pohon mangrove itu sendiri. Namun sebelum kita membahas lebih jauh terkait mitigasi perubahan iklim, penanaman pohon mangrove dan tentunya penanganan desa penanganan sampah selesai di desa, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa Hari Lingkungan Hidup itu diperingati setiap Tanggal 5 Juni. Tanggal 5 Juni setiap tahunnya. Dan selain Hari Lingkungan Hidup itu ada hari-hari lain yang memang selalu diperingati setiap tahunnya. Ini masyarakat mungkin perlu mengetahui terkait tentunya mitigasi perubahan iklim, kemudian isu-isu strategis dan hari-hari yang berkaitan dengan lingkungan itu ada hari apa sih dan diperingati setiap tanggal berapa nih, Pak? Ada beberapa kalender hari besar yang ada di bidang lingkungan hidup. Di awal tahun itu di 21 Februari itu Hari Peduli Sampah Nasional. Oke. HPSN 2025 itu kita melaksanakannya dari mulai tanggal 7 dan berakhir di tanggal 26 Februari 2025. Hari Peringatan Sampah Nasional. Hari Peduli Sampah Nasional. Oke. Dan kita dalam melaksanakan HPSN 2025 di Kabupaten Subang itu kita menyesuaikan dengan surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup yang notabene bertema kolaborasi untuk Indonesia bersih. Nah, untuk di Subang kolaborasi untuk Subang bersih. Nah, dari beberapa kegiatan yang dilakukan di HPSN itu kita melaksanakan 5 asta dari 8 asta yang disosialisasikan oleh kementerian. 5 asta itu kita melakukan aksi bersih desa. Itu tanggal 7 di Desa Compreng. Saya membersihkan Kali Sewo. Karena di sana banyak sampah dan bahkan pengaduannya sampai di Gakum Daerah Provinsi. Kita bareng-bareng. Kolaborasinya dengan siapa di Desa Compreng itu? Dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, anak-anak sekolah, dan juga para pegiat lingkungan yang menjadi motor penggeraknya, yaitu di sana itu ada UPI, Universal Volunteer Indonesia. Komunitas pegiat lingkungan itu terdiri dari ex-buruh migran. Jadi teman-teman ex-buruh migran ada yang menjadi pegiat lingkungan. Bahkan beliau
membantu kami Dinas Lingkungan Hidup di dalam mensosialisasikan pentingnya sekolah berbudaya lingkungan. Itu baik itu di tingkat SD, SMP maupun SLTA dan supaya oke. Itu di tanggal 7. ASTA yang pertama Hari Peduli Sampah Nasional, oke. Itu ASTA aksi bersih desa. Oke. Nah, kemudian aksi bersih gunung. Aksi bersih gunung. Aksi bersih gunung kita dilaksanakan di beberapa tempat loh. Di Gunung Sunda, jadi seharian itu ketika pulang pergi di Curug Cijalu ya, Curug Cijalu terus ke atas ke Gunung Sunda kita bersih-bersih. Kenapa? Karena sampai Gunung Sunda itu ada lokasi yang menjadi bisa ada aktivitas manusia. Jadi di sana itu ada situs alam, situs Gunung Sunda. Oke. Kita sampai ke sana itu diikuti oleh beberapa peserta dari beberapa unsur, baik itu pecinta alam, Oke. komunitas pegiat lingkungan, dari kami dari DLH, dari Balai Besar Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam wilayah 4, terus kemudian cabang dinas kehutanan wilayah 2 di Sud Provinsi Jawa Barat, Perhutani, pengelola Curug Cijalu, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa setempat. Nah, kita membersihkan area wisata Cijalu, kemudian ada sebagian yang juga naik. Di perjalanan itu kita dapat sekitar 5 karung Sampah plastik. Oke, sampai ke gunung ternyata. Sampai ke gunung karena ada aktivitas manusia ya. Setiap ada aktivitas manusia itu pasti. Oke. Plastik, bungkus mie, Oke. bungkus berbagai makanan, Air mineral. air mineral juga ada. Jadi 5 karung kurang lebih dan kita bawa ke kantor ya, ke TPS ya sehingga nanti diangkut PTK. Itu aksi gunung dan tanggal 15-nya di Gunung Cangat sama teman-teman dari Peta, Oke. Pemuda Tawakal Desa Kasomalang, Kecamatan Kasomalang untuk dengan teman-teman Tagana dan Damkar itu melakukan aksi bersih di Gunung Cangat. Selanjutnya tanggal 22-nya masih di gunung ya, itu di Curug Cijalu, Curug Cileat. Itu pemerintah kecamatannya dan pak camatnya turun langsung, muspikanya turun. Semuanya pecinta alam, sekolah, terus komunitas pegiat lingkungan, DLH itu hadir. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi itu ataupun gotong royong di dalam kebersihan lingkungan itu penting dan terrealisasi. Oke, karena memang sampah ini menjadi satu problem yang klasik di sebenarnya dan memang penyelesaiannya bukan hanya tugas dari lingkungan hidup bersih tapi dibutuhkan kolaborasi. Nah, masih dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, apa lagi nih yang dilaksanakan? Selain aksi gunung, Jadi juga aksi bersih pantai dan di kawasan laut. ini nyambung nanti ya. Itu tanggal 21 mulainya. Itu oleh teman-teman dari YLND, Yayasan Lingkungan Nusantara Indah. Kemudian kita berikan arahan kegiatannya dan mengundang berbagai pihak kolaborasi. Jadi dari mulai tanggal 7, tanggal 13, tanggal 15, tanggal 21, 22 sampai 26 itu kita full. Teman-teman YLN itu baru muncul, ya, akan tetapi semangatnya luar biasa. Di wilayah selatan itu ada yang namanya Yayasan Saburung Samaun. Yang ketuanya adalah Iris Rohati. Dia yang menggerakkan semua di wilayah selatan. Nah, di wilayah utara ada Yayasan Lingkungan Nusantara Indah. Ini yang menjadi motor penggerak kegiatan aksi bersih pantai dan aksi bersih di kawasan mangrove dan juga dilakukan penanaman mangrove. Nah, itu semua inisiatif dari komunitas pegiat lingkungan itu kita dorong, kita arahkan dalam kegiatannya bagaimana harus sesuai dengan pemerintah dalam ini pemerintah pusat dengan surat edaran menterinya, ya kemudian kita laksanakan. Dan ternyata memang di situ kita temukan beberapa hal terkait dengan kesadaran masyarakatnya kurang, sarana prasarananya kurang, dan beberapa hal yang memang harus kita perbaiki bersama.
Dari kekurangan-kekurangan itu penting dilakukan memang kolaborasi secara terus-menerus. Kami ucapkan juga terima kasih kepada dunia usaha yang sudah berkontribusi. Sampai-sampai di HPSN, di wilayah utara, Syariater tuh menyumbang. Kita tidak melihat besar kecilnya, tetapi perusahaan-perusahaan seperti hanya Pertamina EP, terus Syariater, terus Global Enviro, dan banyak lagi seperti halnya Japa, terus Intijaya, terus Superior. Kalau di list ada sekitar 25 Oke, yang mendukung. perusahaan yang mendukung itu. Teman-teman dari komunitas Pagat itu tidak mempunyai uang, tapi mempunyai semangat. Nah, kita yang mengarahkan untuk berkomunikasi, berkolaborasi. Jadi di surat arahan itu ada silakan berkolaborasi dengan pihak yang mendukung. Baik itu dunia usaha, freelance, ataupun berdermawan, siapapun ketika mendukung kegiatan, ajak bersama-sama. Baik itu di dalam pelaksanaannya maupun di dalam pembiayaan. Karena pada saat tanggal 21, tanggal 26 itu 4 kecamatan mereka itu. Dari mulai Kecamatan Belanakan, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Legon Kulon, sampai ke Kecamatan Pusaka Negara, bahkan juga Kecamatan Pusaka Jaya. Jadi ternyata selain di pantai membersihkan, mereka itu sungainya juga dibersihkan, dan juga bahu jalan nasional itu juga dibersihkan. Tapi bersama-sama. Artinya ketika kolaborasi itu hal yang berat pun bisa ringan. Itulah nilai-nilai gotong royong yang menjadi moto dari Kabupaten Subang. Jadi motonya rakyat Subang gotong royong, Subang ngabret, itu nyata bisa dilakukan oleh masyarakat di dalam bidang persampahan dan juga mitigasi perubahan iklim. Oke, jadi gotong royong itu memang sangat diperlukan untuk tentunya menyelesaikan masalah-masalah, khususnya masalah sampah dalam rangka peringatan atau Hari Peduli Sampah Nasional ini. Memang sudah banyak sekali upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menyelesaikan permasalahan dari sampah itu sendiri yang ada ke Subang. Oke, masih dalam peringatan atau Hari Peduli Sampah Nasional, mungkin ada agenda lain atau mungkin bergeser ke hari besar lainnya untuk Dinas Lingkungan Hidup? Di Februari itu Hari Peduli Sampah. Oke. Di Maret Oke. itu Hari Air. Sebenarnya hari 22 Maret itu Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia 22 Maret. Nah, terus sebelum tanggal 22 itu kita itu di saat bulan puasa ya. Oke. Di saat bulan puasa kita mengundang, ataupun bahkan karena beliau itu ada atasannya Pak Bupati itu, dalam rangka mitigasi perubahan iklim, menanam pohon bareng Pak Bupati. Alhamdulillah Pak Bupati hadir dan juga menanam, dan itu lebih pada memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana melakukan pelestarian lingkungan. Dan pada saat sambutannya beliau pun menyampaikan bahwa pentingnya penanaman dan pemeliharaan mangrove. Dan itu lagi-lagi Pak Bupati menekankan bagaimana masyarakat Kabupaten Subang, khususnya di wilayah utara, itu harus bisa ataupun adanya semangat kepedulian terhadap lingkungan dengan menanam pohon. Salah satunya adalah pohon mangrove. Karena ketika dilakukan penanaman dan pemeliharaan pohon, oksigen kita bisa dapat. Oke. Kemudian tanah itu bisa produktif. Air juga akan Bersih. akan tersedia. Karena dengan pohon kita melakukan konservasi air, melakukan konservasi tanah, dan melakukan konservasi udara. Disitulah pentingnya kita menanam pohon, baik itu pohon yang ada di darat atau pohon yang ada di perairan. Seperti halnya mangrove itu hidup di perairan. Oke. Jadi ini berkaitan nih. Kenapa harus mangrove? Kemudian mangrove ini kenapa bisa tentunya menjadi salah satu upaya untuk mitigasi perubahan iklim? Karena tadi seperti yang Bapak sampaikan itu banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dengan penanaman pohon mangrove itu sendiri. Dengan oksigen yang bisa kita dapatkan, dengan air yang
tersedia. Bukan hanya tentang mencegah erosi, tapi ternyata pohon mangrove ini punya peranan penting gitu ya, dalam mitigasi perubahan iklim sih. Nah untuk, penanaman pohon mangrove ini sendiri dari Dinas Lingkungan Hidup, apakah masih perlu ada upaya-upaya, lanjutan atau memang hanya cukup di hari-hari peringatan besar penanaman pohon mangrove itu sendiri? Peringatan hari-hari besar di bidang lingkungan itu hanya sebagai pengingat, yaitu hanya sebagai pemicu dan merefleksikan kita sejauh mana kita sudah berbuat untuk alam ini. Dengan motonya kita jaga alam, alam akan menjaga kita, itu sebuah kalimat yang bisa memotivasi kita semua. Karena kita butuh oksigen. Kalau kita butuh oksigen, ya kita harus nanam pohon, kan itu. Karena sampai hari ini kita kan pohon-pohon yang sudah ada bukan kita yang tanam, tapi orang tua kita dulu, bahkan alam berproses sendiri sehingga tanaman itu bisa tumbuh. Indonesia itu termasuk Subal itu sangat kaya. Tongkat saja bisa jadi tanaman. Pohon singkong itu kan seperti tongkat. Oke. Nah, kemudian penting diketahui bahwa yang namanya mangrove itu merupakan infrastruktur hijau. Artinya menjadi green belt di wilayah pesisir pantai. Ketika mangrove-nya atau hutan mangrove-nya rusak, habislah. Hari ini bahkan bisa lebih ya, menurut risetnya dari teman-teman Kementerian Balai Riset dari Kementerian KKP, Kementerian Kelautan, itu 1,3 kilometer di Mayangan itu dari lepas pantai ke kita. Abrasinya sudah 1,3 kilometer, bayangkan. Berarti sekitar kurang lebih ratusan hektar ya menjadi laut. Kan sangat disayangkan, yang dulunya tambak, yang dulunya ada hutan mangrove sekarang menjadi air laut di sana. Ini kenapa? Karena memang berbagai hal, kompleksitas dari mulai bertambahnya terus-menerus jumlah penduduk, Oke. dan juga dinamika di dalam kehidupan sekarang, kebutuhan akan industri, kebutuhan akan pangan, dan sandang dan pangan, yang pokok saja sandang, pangan, pakan, itu kan membutuhkan lahan dan aktivitas. Nah, ini yang kemudian penting untuk dijaga hutan mangrove, bahkan harus dipulihkan ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove itu bukan hanya nanam mangrove saja, tetapi justru bagaimana merawat dari keseharian masyarakat untuk bisa menjaga. Menjaga mangrove itu kan pasti lama. Masyarakat harus ada aktivitas untuk bagaimana membangkitkan ekonomi. Di Subang itu sudah ada UMKM yang mengolah dari buah mangrove. Ada sirupnya, ada selainya, itu sudah ada. Beberapa praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat sudah banyak. Bahkan mengkoleksi spesies dari mangrove itu sendiri. Kalau tidak salah ada 15 jenis dari mangrove itu sendiri. Bahkan ada arboretumnya. Di Legon Wetan itu ada, di Langansari itu ada. Artinya masyarakat sudah mulai, hanya tinggal bagaimana mengembangkannya. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kami, bagaimana mengembangkan praktek best practice dari masyarakat itu dengan berbagai pihak. Bagaimana teman-teman Wanadri, Yayasan Wanadri itu sudah dari 2021 itu nge-base di sana. Ada rumah edukasi mangrove. Di sana menanam mangrove dan menyulam dan memperbaiki dengan baik itu perhutani, dengan ONWJ Pertamina, dengan Bio Farma, dan dengan berbagai pihak. Ini penting diketahui oleh kita semua karena mereka orang luar berkontribusi. Masa orang Subangnya sendiri tidak berkontribusi? Saya selain sebagai pegawai DLH, juga saya sebagai warga Subang malu dan gak mau ada bencana terus-menerus. Ketika kita tidak mau peduli dan aksi nyata terhadap pelestarian lingkungan, termasuk di dalam pengolahan sampah, itulah kehancurannya.
Tetapi ketika kita peduli, apalagi saya bertugas di DLH sangat, menjadi beban moral, sehingga kami berupaya saya ada di bidang tata lingkungan, mempunyai tupoksi untuk menyambungkan dengan berbagai pihak di dalam kemitraan antara pegiat lingkungan dengan dunia usaha, dengan media online, dengan yang lainnya. Setiap kegiatan kami lakukan langsung dipublikasi dengan teman-teman media online lokal ataupun regional. Melakukan penanaman, semua berkontribusi. Jadi bukan hanya pegiat saja, bukan hanya DLH saja, tapi semuanya. Di momentum itu kemudian Pak Bupati menyampaikan bahwa ingat, mental dari kepedulian masyarakat harus terus berkibar. Sehingga ketika pemerintah mengadakan alat, ketika pemerintah mengadakan sarana prasarana persampahan, masyarakatnya sudah siap. Dari situ kemudian menjadi motivasi bagi teman-teman pegiat lingkungan untuk terus giat, baik itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai ada bahasa no pray, tidak ada liburnya ya. Untuk orang Kalerma kan no pray. Bahkan alhamdulillah hari ini sudah ada surat edaran terkait Jumat bersih dari Pak Bupati yang kemudian ini menjadi payung hukum ketika kita bergerak melakukan Jumat bersih. Di Hari Bumi itu kemudian ada pesan bagaimana kita bisa menanam dan memelihara. Jadi bukan hanya menanam saja tanpa ada pemeliharaan. Bahkan teman-teman YAIN itu ada namanya wali mangrove. Ada 3 perusahaan yang sudah berkomitmen di atas materai bekerja sama dengan masyarakat yang punya lahan, dibina oleh YLNI dan diarahkan oleh DLH itu wali mangrove selama 1 tahun. Jadi setelah ditanam kemudian dipelihara. Pertamina EP, PIL Subang yang sudah itu, PT Inti Jaya, industrial itu kawasan industri. Oke, jadi memang semuanya saling berkaitan. Saling berkaitan. Dari mulai Hari Peduli Sampah Nasional, kemudian Hari Air Bersih, Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia, kemudian Nah, nanti di bulan Juni Juni itu ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita diberikan usia yang panjang dan sehat sehingga kita bisa melaksanakannya. Lagi-lagi bukan hanya seremonial saja. Ini pesan yang cukup mengetuk hati saya dan teman-teman. Pak Bupati berpesan jangan hanya seremonial, tetapi terus dilakukan secara rutin dan menjadi habit. Nah, kemarin di tanggal 21 Mei kita mengundang Ketua Umum Forum Bank Sampah Jawa Barat di Desa Anggasari dan alhamdulillah ternyata seorang profesor dan dia dekan Fakultas Teknik Unisba itu lebih senang di desa yang kemudian ya suasana desa di dalam pengelolaan sampah itu dia sampaikan. Oke. Dan Pak Bupati memberikan pesan pentingnya tadi yang disampaikan bahwa masalah sampah itu harus selesai di desa, namun apapun upaya dari pemerintah daerah khususnya dari lingkungan hidup terkait penyediaan prasarana, kalau memang kesadaran dari masyarakatnya belum itu semuanya akan sia-sia. Itu yang kemudian menjadi pemicu atau penyemangat teman-teman di DLH dan juga komunitas pegiat lingkungan untuk secara terus-menerus semangat itu jangan sampai luntur. Nah, DLH kemudian mengundang teman-teman seperti tadi Ketua Umum Forum Bank Sampah Jawa Barat, relasi-relasi lain untuk menguatkan ketika masyarakat atau pegiat lingkungan itu udah udah ancrub gitu ya, terjun bebas. Nah, kita isi kepalanya. Sehingga kapasitasnya itu terus meningkat. Bahkan bisa jadi praktek yang sudah dilakukan mereka itu kemudian menemukan, oh ini salah, oh ini benar, ini lebih mudah. Nah, hal itu yang kemudian kalau saya bahasakan bagaimana kita memperdalam ilmu dan memperbanyak praktek di dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup. Oke. Hari Peduli Sampah Nasional itu menjadi awal dari seluruh rangkaian apa yang kita bahas hari ini, semuanya saling berkaitan, mulai dari
mungkin kegiatan-kegiatan upaya dari Dinas Lingkungan Hidup yang sudah melakukan berbagai upaya berkolaborasi dengan semua pihak, mulai dari kebersihan sungai, hutan, dan lain sebagainya, kemudian sampai akhirnya nyambunglah kepada mitigasi perubahan ini, yaitu penanaman pohon mangrove. Di mana poin pentingnya kalau untuk mangrove itu sendiri perlunya pemeliharaan dan tentunya bahkan pemulihan ekosistem dari mangrove itu sendiri. Dan terakhir terkait untuk masalah sampah, Pak Bupati, Pak Rinaldi menekankan bahwa sampah ini memang menjadi masalah klasik. Tanggung jawab bukan hanya ada di Dinas Lingkungan Hidup, tapi tanggung jawab dari semua masyarakat. Semua akan percuma apabila sarana dan prasarana itu memang bisa bilang mudah dalam tanda kutip, tapi semuanya akan jadi sia-sia kalau misalkan memang kesadaran masyarakatnya masih minim untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup itu sendiri. Tambahannya, Oke. tadi untuk menjawab bagaimana membangun kesadarannya, DLH itu ada programnya Sekolah Berbudaya Lingkungan. Oke, jadi melalui teman-teman guru, itu kemarin 20 hari kerja bahkan hampir sebulan gitu, kita verifikasi lapangan sekolah berbudaya lingkungan, dan disitulah kita sampaikan bagaimana pentingnya melestarikan lingkungan di sekolah yang kemudian akan berdampak pada masyarakat sekitar sekolah itu. Jadi warga sekolah diwajibkan membuat bank sampah, diwajibkan menanam pohon dan memelihara lingkungan sekitar. Oke, Pak Cece Rahman, terima kasih sudah hadir di Notif pada kesempatan kali ini. 2 poin penting yang saya garis bawahi. Yang pertama, pentingnya menanam pohon mangrove untuk mitigasi perubahan iklim. Bukan hanya mungkin menanam, tapi pemeliharaan dan pemulihan dari ekosistem mangrove itu sendiri. Dan yang terakhir, alam akan menjaga kita kalau kita bisa menjaga alamnya dengan baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti tentunya rangkaian obrolan penuh inspiratif Notif Korpri Kabupaten Subang. Pak Cece, terima kasih atas kesempatan yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tentunya kesadaran untuk bisa membuang sampah pada tempatnya, kesadaran untuk bisa lebih menjaga lingkungan hidupnya supaya kita bisa terus berdampingan dengan alam dan lingkungan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.